Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada detik siang hari ini kita bisa menggerakkan kaki kita sebelum hati kita tergerak atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang mulia, majelis yang datangnya hanya sepekan sekali, majelis yang di dalamnya penuh dengan rahmat. Bagaimana tidak jika sholawat dan salam dicurahkan di hari itu, karena tujuan daripada itu pengagungan kepada Muhammad SAW, dan tidak ada salam balasan dari Allah kepada hambanya yang mengucapkan kecuali rahmat yang datang kepada mereka di hari tersebut. Kenikmatan yang ada pada diri kita tidak mungkin datang dari selainnya. Kenikmatan yang hanya dari Sang Pencipta kepada hamba-hamba yang dikendakinya, dan tidak ada kenikmatan yang patut kita lewatkan kecuali disyukuri dengan apa yang bisa kita lakukan dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan perilaku kita, dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manifestasi dari sebuah kenikmatan yang wajib kita pertanggungjawabkan. Maka pertanggungjawaban yang layak untuk kita hadapkan di sisinya adalah pertanggungjawaban menggunakan kenikmatan untuk ketakwaan. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, istri, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang selalu mengikuti petunjuk jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awasi diri kita baik dalam keadaan sepi maupun dalam keramaian dengan perintah-perintah yang sudah dituntunkan untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ketahuilah jamaah bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala membawa keselamatan dan keberhasilan serta membawa ketinggian dan kemuliaan di sisinya. Ketakwaan adalah jalan satu-satunya bagi seorang muslim untuk mengarungi kehidupan dunia, karena ketakwaan adalah ujung daripada penciptaan kita. Waspadalah terhadap kemaksiatan, karena ia mendatangkan siksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Balasan apa yang didapat oleh seseorang yang mengerjakan kemaksiatan dan kedurhakaan? Kecuali siksaan yang pedih di hari nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha penyabar, maha kasih sayang, maha pemberi, maha penyayang dan penuh dengan rahmat. Namun begitu, jika Allah sudah murka kepada seorang hamba, maka murkanya sangat dahsyat. Di sisi lain Allah maha penyayang dan pengasih, namun jika aturannya dilanggar, maka tidak ada balasan kecuali kemurkaan. Kemurkaan kepada seorang hamba sebagaimana Allah mensifati sifatnya dalam
Ayat Al-Quran, surat Al-Burud ayat 12. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu, wahai Muhammad, benar-benar sangat keras. Allah meyakinkan sifat berikut ini dengan ayatnya di surat Al-Hijr ayat 50. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Maka Allah memiliki kasih sayang bagi mereka yang bertakwa. Allah memiliki kemurkaan bagi mereka yang bermaksiat. Bagaimana tidak? Jika kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendatangi seorang hamba, maka kemurkaan itu tidak hanya datang darinya, namun datang dari seluruh ciptaannya. Kemurkaan Allah datang, namun seluruh makhluk ciptaannya pun juga akan murka kepadanya. Sebagaimana Allah sudah terangkan lewat lisan Rasulnya, ketika Allah murka kepada seorang hamba, maka segala sesuatu akan murka kepadanya, termasuk malaikat, penduduk langit, bahkan benda mati pun akan murka kepadanya. Tumbuhan dan hewan yang ada di dasar lautan akan murka kepadanya. Seorang yang soleh pernah berkata, demi Allah, aku benar-benar merasakan dampak dari dosaku ketika terjadi perubahan kepada sikap istriku, bahkan perubahan sifat itu terjadi pada hewan tungganganku. Kendaraannya berubah, penuh dengan kemurkaan, penuh dengan ketergelinciran, kecelakaan. Maka jika Sang Pencipta sudah murka, maka seluruh ciptaannya akan murka. Di antara sebab yang menjadikan seorang hamba dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan di dunia sebelum nanti siksaan menanti di akhirat. Tujuannya apa? Agar mereka la'allahum yarji'un, mereka kembali kepada jalan yang benar. Namun sayang, sungguh disayang, ada orang yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala demi menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Mereka membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melanggar aturan-aturannya hanya untuk mendapatkan kedudukan, jabatan dan harta di tempat mereka bekerja, atau demi menyenangkan istri-istri mereka. Betapa banyak sebagian orang yang durhaka kepada ibunya hanya untuk menyenangkan istrinya, atau sebaliknya durhaka kepada istrinya hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Maka kezaliman tidak dibenarkan kepada siapapun, karena Allah berbuat zalim, karena Allah memberikan balasan kepada mereka yang berbuat zalim bukan tanpa alasan. Allah memberikan balasan sesuai yang mereka lakukan. Mereka bermaksiat kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Sang Pencipta untuk memuliakan makhluk, mengangkat makhluk derajatnya lebih tinggi daripada Pencipta. Mereka mencoba menyenangkan orang-orang tersebut, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan melanggar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia tadi akan murka pada akhirnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita murka, kita menjadikan Allah murka kepada kita dengan cara mencarikan ridho manusia. Maka apa yang terjadi? Hasilnya adalah seluruh makhluk dan penciptanya akan murka kepada kita. Manusia tidak memiliki tujuan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang ditakuti selainnya, tidak ada yang diharapkan kecuali Dia. Maka semua amal, pergaulan manusia, interaksi harus semata-mata didasarkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengarungi kehidupan dunia hanya untuk mencari keridhaan manusia, namun di sisi lain ternyata Allah murka. Apa gunanya keridhaan manusia di hari di mana keridhaan manusia tiada guna? Hal-hal yang mampu mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu memuji orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik. Dalam sebuah hadis walaupun dhaif namun maknanya benar, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang memuji orang yang fasik, maka Allah murka. Arsy pun berguncang karena pujian tadi yang disandarkan kepada orang yang fasik. Maka pujian apa yang pantas diberikan kepada mereka yang merusak agamanya? Pujian mana yang pantas disandingkan kepada pujian yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jika yang maha mulia tidak dipuji, justru yang fasik dipuji. Jika penduduk ahli surga tidak dipuji, sedangkan penduduk neraka dipuji, maka keadaannya tidak lain dan tidak bukan adalah kemurkaan yang datang. Hal yang kedua mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bersumpah palsu hanya untuk mengambil harta orang lain. Begitu besarnya dosa ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dusta hanya untuk mengambil harta orang lain, mengambil tanahnya, mengambil hartanya, mengambil kekuasaannya, maka ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jika Allah murka, apa yang didapat? Hadis ini ditafsirkan dengan ayat yang lain, surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang bersumpah palsu dengan menggantinya dengan sesuatu yang tidak ada nilainya kecuali sedikit, mereka itu nanti di hari kiamat yang pertama tidak mendapatkan bagian di hari akhirat, tidak mendapatkan kebaikan di hari tersebut. Yang kedua, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Yang ketiga, Allah tidak melihat kepada mereka. Kalau Allah sudah murka. Yang keempat, Allah tidak mensucikan dosa mereka. Yang terakhir, balasan yang layak bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Surat Ali Imran ayat 77. Maka 5 hal bagi mereka yang mendapatkan kemurkaan dari Allah, yaitu tidak mendapatkan kebaikan di hari akhirat. Allah tidak berbicara. Jangankan berbicara, Allah melihatnya saja tidak. Jika ada orang yang melihat kita dengan pandangan sinis, menoleh dengan pandangan yang menghinakan kita, kita akan marah. Ketika kita bicara orang itu tidak melihat kita, kita akan marah. Maka penghinaan yang luar biasa, jika itu manusia, di hadapan kita kelak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kita. Jika Allah tidak melihat kita, seberapa besar murkanya, silahkan kita timbang sendiri. Murka kepada kita, dan jika Allah sudah murka, kepada siapa lagi kita berharap keridhaan? Yang ketiga, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lidah yang selalu berucap keburukan, mengadu domba, menyakiti orang lain, bersumpah dusta seperti yang tadi, merendahkan orang lain, merusak kehormatan orang lain. Maka itu mampu mendatangkan kemurkaan Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada seseorang yang mengucapkan satu kata dan dia tidak mengira satu kata tadi ternyata mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
ternyata Allah mencatatnya sebagai kedudukan yang tinggi. Namun sebaliknya, satu orang mengucapkan satu kata namun menyakiti orang lain, dia tidak mengira itu di sisi Allah sebagai keburukan. Ternyata di sisi Allah, Allah menyiapkan kemurkaan dan adab yang pedih. Maka berhati-hatilah kita dengan lisan. Yang keempat, murka orang tua dan kedurhakaan kepada keduanya adalah sumber kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Majah. Keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan keduanya. Berikutnya, memakan sesuatu yang haram, maka bagaimana tidak kemurkaan akan datang. Allah melarang kita memakan sesuatu yang haram, namun seseorang dengan senang gembira, tertawa terbahak-bahak, memakan meminum sesuatu yang haram. Allah melarang, namun mereka tertawa, melanggar peraturan, memakan minum sesuatu yang haram. Apa jadinya balasan yang ada kecuali kemurkaan? Wahai jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah sudah murka kepada kita, tidak ada keberuntungan bagi kita. Meskipun kita sudah berusaha keras untuk melepas kemurkaan itu, namun jika Allah tidak mencabutnya, sungguh balasan yang sangat pedih dan menghinakan kita telah menanti di akhiratnya kelak. Bagaimana cara kita mengetahui jika kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Gampang. Cara kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala timbang dari kita. Jika kita merasa senang, istiqomah, tapi di atas kemaksiatan, namun kita ternyata sehat-sehat saja, kehidupan enak-enak saja, tapi kita di atas kemaksiatan, kita tahu itu, maka itu adalah kemurkaan yang Allah siapkan, sengaja diperpanjang, sengaja dilambat-lambatkan, sengaja diberi sarana biar dosanya lebih besar, lebih tinggi lagi dosanya. Kemaksiatan tapi di atas kenikmatan. Kemaksiatan akan berjalan terus-menerus, bahkan naudzubillah sepanjang hidupnya. Maka jika kemaksiatan terus kita lakukan, namun ternyata badan kita sehat, kehidupan kita tidak banyak masalah, maka sungguh kemurkaan Allah ada di depan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma alham wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah merasa bahwa Allah murka kepada kita, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kembali kepadanya. Jika kita takut pada sesuatu, kita pasti lari darinya. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita takut kepadanya, justru kita semakin mendekat kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dariyat, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka larilah kepada Allah. Larilah kepada Allah. Sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, pemberi peringatan yang nyata. Kalian harus sadar sebelum nanti kesadaran itu sudah tidak ada gunanya, yaitu ketika nyawa sudah diambil ataupun hari kiamat sudah datang. Maka larilah kita kepada Allah. Kita takut kepada Allah, larinya bukan menjauhi, namun justru mendatangi. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, disebutkan riwayat Muslim rahimahullah taala, Rasulullah pernah suatu ketika Aisyah kehilangan beliau. Malam hari Aisyah mencari Nabi Muhammad, di sampingnya tidak mendapati. Aisyah lalu berjalan mencari-cari. Tidak seperti zaman sekarang ada lampu dan penerangan. Aisyah meraba-raba mendapati Rasulullah sedang bersujud di dalam sujudnya. Aisyah memegang kaki beliau sedang sujud. Lalu Aisyah mendengarkan doa Rasulullah SAW ketika dalam sujud, Allahumma a'udhu biridhaka
min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Rasulullah berlindung. Rasulullah itu siapa? Makhluk manusia yang dosanya sudah pasti diampuni. Lalu kita merasa aman dari kemurkaan Allah. Pertanyaan besar, sudahkah kita menjadi hamba yang dicintainya, hamba yang diridhoi? Radhiyallahu anhum wa radu an, orang-orang yang Allah ridhoi mereka dan mereka pun ridho terhadap apa yang Allah berikan. Yang nomor 2, keridhaan, mencari keridhaan Allah lebih utama daripada mencari surga. Sebagaimana Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Rasulullah meminta keridhaan terlebih dahulu daripada mendapatkan surga. Karena apa? Kalau tidak ada ridho, bagaimana mungkin masuk surga? Kalau kita dalami maksud doa Nabi ini, ya Allah, tidak masalah, tidak peduli engkau menyiksaku, tidak peduli engkau menjerumuskanku dalam api neraka, jika engkau ridho tidak mengapa. Apapun keadaan kita di dunia tidak masalah. Ya Allah, engkau ciptakan kami dalam keadaan apapun tidak masalah. Dunia, seluruh permasalahannya engkau datangkan tidak masalah. Yang penting engkau meridhoi saya. Maka ridho adalah kunci utama seorang mukmin untuk menjalani kehidupan di dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan adalah tujuan kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seorang khalifah atau gubernur mendatangi sebuah rumah. Lalu dia meminta minum dari rumah itu. Setelah meminum, ia melemparkan sejumlah uang kepada orang yang datang. Namun dari sekian banyak orang yang datang, satu orang yang tidak mau menerima harta tadi. Lalu ditanyakan, kenapa engkau tidak mengambil harta ini? Orang tadi menjawab, makhluk memandang kita, lalu kita menjadi kaya karena ketenaran. Bagaimana jika Sang Pencipta memandang kita karena keridhaan, lalu apa jadinya jika Sang Pencipta memandang kita? Maka keridhaan yang ada, sebagaimana ayat yang awal tadi saya sampaikan, jika orang tidak diridhoi oleh Allah, dimurkai justru, maka dia tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.